Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemarin belajar apa, Mas? Pekan kemarin. Sebelah ya, Mas. Sebelumnya hadis atau asar? Nah, hadis kau Nabi loh. Asar siapa? Asar siapa? Sahabatnya siapa? Sahabatnya? Ya, asar dari sahabat. Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat falamma atauma sholihan ja'ala lahu syuraka fi ma atauma fata'allahu amma yusyrikun. Nah, asar Abdullah bin Abbas ini tidak sah. Asarnya tidak sah. Kemarin telah disebutkan beberapa segi ketidakabsahan asar tersebut. Apa, Mas Randy? Sisi ketidakabsahan asar Abdullah bin Abbas. Ya, satu. Ya. Mas Aris, kan melon jawab sih. Ya. Iku mau wis. Sudah. Sebagaimana Allah menyebutkan taubatnya. Terus yang ketiga didhaifkan oleh Syekh Albani. Terus yang keempat sisi wis entuk catatan nanti mau. Wis entuk catatannya. Sudah dapat catatannya. Iya, para nabi maksum dari kesyirikan dan dosa besar. Terus selanjutnya hadis syafaat. Nabi Adam memberikan udzur tentang kesyirikan tersebut lebih layak untuk disebutkan. Allah taala alam. Sekarang halaman 375. Bab qaulillahi ta'ala, bab ucapan Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang husna, yang baik, yang bagus. Fad'uuhu biha, maka serulah dia Allah biha dengan nama-nama yang bagus tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah alladzina orang-orang yang yulhiduna yang menyeleweng fi asma'ihi dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Zakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'ihi yusyrikuna. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lafaz yulhiduna fi asma'ihi, menyeleweng dalam nama-namanya, yakni mereka telah melakukan kesyirikan. Ilhad dalam nama-nama Allah berarti telah melakukan kesyirikan. Wa anhu, dari Abdullah ibn Abbas, sammau allata minal ilah, mereka menamai allata dari lafaz al-ilah. Wal uzza minal aziz, memberi nama al-uzza dari
nama Allah Al-Aziz. Wanil A'mash, dan dari A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan fiha dalam nama-nama Allah itu sesuatu yang bukan dari bagian nama-nama Allah. Macam-macam ilhad itu ada 5. Di situ tidak ada ya. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyeleweng dalam nama-namanya. Ilhad itu ada 5. Ada 5 macam. Yang pertama, tasmiyatullahi bima la yaliku bijalalihi ka tasmiyatin nasara lahu aban. Yang pertama, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Seperti penamaan orang-orang Nasara bahwasanya Allah itu adalah seorang bapak, ibunya Maryam, anaknya Isa. Nah, itu termasuk ilhad. Yang kedua, pensifatan Allah dengan sesuatu yang Allah tersucikan. Seperti ucapan orang-orang Yahudi, anau istaroha yaumas sabti. Seperti ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah itu istirahat pada hari Sabtu. Setelah menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari, pada hari Sabtu Allah beristirahat. Yang ketiga, tasmiyatul asnam bisyai'in min asma'illah. Ini yang sudah disebutkan tadi, menamai patung-patung dengan sesuatu dari nama-nama Allah. Seperti tasmiyatil lata minal ilah, seperti penamaan al-lata dari al-ilah. Yang keempat, ta'tilu asma'illahi al-husna an ma'aniha wa jahdu haqaiqiha. Menghilangkan nama-nama Allah yang husna dari makna-maknanya dan mengingkari hakikat-hakikatnya. Seperti ucapan sebagian orang-orang Jahmiyah, Sami'un bila sam'in, Allah itu Maha mendengar tapi tidak mendengar. Maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Dan Allah itu Hayyun bila hayatin, Allah itu hidup tanpa kehidupan. Kira-kira nek dipikir piye? Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Orang-orang Jahmiyah. Yang terakhir, tasbihu sifatillah bi sifatil makhlukin, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Itu bentuk ilhad. Macamnya ada 5. Disebutkan dalam syarah kitab Tauhid Al-Jadid. Kembali ke kitab. Pensyarah menjelaskan, tamamul ayati sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kitab ini, kitab tauhid, terkandung di dalamnya 3 macam tauhid. Apa saja Mas Hendy tauhid yang 3? Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang ini pas bagian dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Aroda al-musannifu rahimahullah. Aroda al-musannifu penulis, aroda menginginkan rahimahullah, bihadzal babi dengan bab ini ar-radda, bantahan, ala kepada man yatawassalu ilallahi bil amwati, pada orang-orang yatawassalu yang bertawasul ilallahi kepada Allah bil amwati dengan orang-orang yang sudah mati. Wa annal masyru'a dan sesungguhnya al masyru'a yang disyariatkan adalah at-tawassulu, bertawasul ilallahi kepada Allah bi asma'ihi al-husna dengan nama-namanya yang husna, wa sifatihi al-ulya dan juga dengan sifat-sifatnya yang tinggi.
Bertawasul kepada Allah itu ada 3 macam yang diperbolehkan secara syariat. Yang pertama dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, kurang murojaah. Apa murojaah orang ngerti nggone nek endi murojaah. Bertawasul dengan amalan soleh. Ngono. Kisahnya dalile bertawasul dengan amalan soleh itu dalilnya kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Yes. Ingat 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Masa lali ya. Terus ketiga-tiganya bertawasul dengan amalan terbaiknya yang paling ikhlas. Yang pertama amalan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada pegawainya, digaji, ora dijipuk, terus dikembangno dadi iwan-iwan sing sak lembah. Terus dijipuk kabeh, ora ditinggalno sama sekali. Sing terakhir ngarepno sapa kae? Ponakane. Ngarepno ponakane sing ngayu kae. Terus dikasih uang berapa ratus dinar. Setelah diingatkan tidak jadi. Uangnya dikasihkan ditinggalkan. Kemudian yang terakhir tawasul dengan doanya orang-orang soleh. Itu 3 macam. Jadi dengan nama-nama Allah yang husna, amalan-amalan kebaikan yang ikhlas lillahi ta'ala, dan meminta kepada doanya orang-orang soleh. Itu yang disyariatkan. At-Tarajim al-Amash wa Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi al-Faqih siqatun hafidun wara'un. Amash nama aslinya adalah Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi al-Faqih siqatun hafidun wara'un. Wa mata sanata mi'atin wa sab'in wa arba'in rahimahullah. Beliau wafat tahun 147 Hijriah. Al-asma wal husna yakni allati balagatil al-ghayata fil husn. Sesuatu yang sampai puncak dalam masalah bagusnya. Falaisa fil asma'i ahsanu minha wa akmal. Maka tidak ada nama-nama yang lebih baik dari Asmaul Husna, dan tidak ada pula yang lebih sempurna. Wala yakumu ghairuhu maqamah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menduduki kedudukannya. Fada'uhu biha, maka serulah biha, maka serulah Allah biha dengan al-asmaul husna, is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha. yakni is'aluhu, mintalah kepada Allah, kalian memintalah kepada Allah, wa tawassalu ilaihi biha, dan bertawasul dengan nama-nama yang baik tersebut. Wa dzarul ladzina utsrukuhum wa'ridu an mujadalatihim. Utsrukuhum, tinggalkan mereka. Wa'ridu, dan berpalinglah an mujadalatihim, dari membantah mereka. Yulhiduna, al-ilhad al-mailu, mail menyolong, melenceng. Yamiluna biha anis shawab, mereka melenceng, menyimpang, biha anis shawab, dari nama-nama Allah tersebut, dari kebenaran. Imma bijahliha, bisa jadi dengan mengingkarinya, au jahdi ma'aniha, atau mengingkari makna-maknanya, au ja'liha asma'an li ba'dil makhluqati, atau menjadikan nama-nama al-husna tersebut untuk nama-nama bagi sebagian makhluk-makhluk. Yulhiduna fi asma'ihi ay yusyrikuna ghairahu fi asma'ihi ka tasmiyatihim as-sanama ilahan.
yakni yusyrikuna, mereka melakukan kesyirikan dengan selainnya dalam nama-namanya, kata smiatihim, seperti penamaan mereka asonama, seperti penamaan mereka terhadap patung ilahan sebagai ilah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, yakni wa'idun syadidun, wa'id ancaman syadidun yang sangat keras, wa tahdidun dan pengancaman binuzulil uqubati bihim dengan turunnya siksa untuk mereka. Wanhu ai an ibni Abbas samau allata ila akhirih bayanun, itu adalah sebagai penjelasan li'ma'nal ilhad, untuk mana ilhad fi asma'ihi dalam nama-nama Allah. Annahum ishtaqu minna asma'an li asnamihim, annahum sesungguhnya mereka istaku mengambil minna dari asmaul husna, asma'an nama-nama li asnamim untuk patung-patung mereka. Lafaz yudkhiluna fiha ma laysa minha, mereka memasukkan dalam nama-nama al-husna sesuatu yang bukan bagiannya, yakni yudkhiluna fi asma'illahi ma lam yusammi bihi nafsahu wa lam yusammihi bihi rasuluhu, yakni yudakhiluna, mereka memasukkan fi asma'illah dalam nama-nama Allah, ma sesuatu lam yusammi bihi nafsahu, yang Allah tidak menamai dengan sesuatu tersebut bagi dirinya Allah, walam yusammihi bihi rasuluhu, dan Rasul juga tidak menamai Allah dengan nama tersebut. Contohnya apa? Memberikan asmaul husna kepada Allah yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Ad-Dar, yang maha memudaratkan. Terus apa lagi? Memberi nama kepada Allah sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Allah alam. Kata mu'alif pensyarah hafizahullah ta'ala, al-mana ili jamaliyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Akhbara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akhbara mengkhabarkan an-nafsi tentang dirinya, anna lau asma'an, sesungguhnya baginya asma'an nama-nama, qad balagatil ghayata fil husni wal kamal, yang mana nama-nama yang bagus tersebut telah sampai pada puncaknya dalam bagusnya dan kesempurnaannya. Wa amara, dan Allah memerintah ibadahu, hamba-hambanya, ayas aluhu, untuk meminta kepadanya, wa yatawassalu ilaihi biha, dan memerintahkan supaya hamba-hambanya bertawasul ilaihi kepada Allah biha dengan asmaul husna. Wa ayat seruku, dan Allah memerintahkan untuk meninggalkan alladzina, orang-orang yamiluna, yang menyimpang bihadil asma'i al-jalilah, dari nama-nama yang mulia ini, yang agung, ila ghairil wihjah as-salimah, menyimpang kepada sisi yang tidak diinginkan. Wayan harifuna biha, dan mereka menyeleweng dengan nama-nama yang bagus tersebut, anil haq, dari kebenaran, bisyatal inkhirafat, dengan berbagai bentuk macam penyelewengan, ad-dhala, yang sesat, wa anna haula'i, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang menyeleweng, sayalqauna, mereka akan mendapati jazaa'hum ar-radi'a, balasan bagi mereka ar-radi'a. Ar-radi'a Allah alam tadi di kamus maknanya lumpur kalau pakai ain. Kalau pakai hamzah radu'a maknanya jelek. Wa anna haula'i sayalqauna jazaa'hum ar-radi'a, berarti terjemahannya kalau sesuai konteks, sungguhnya mereka akan mendapati balasan bagi mereka ar-radi'a. Coba antum cari ar-radi'a pakai ain apa?
penolakan. Sing cocok apa iki? Mereka akan mendapati balasan, mereka akan mendapatkan balasan mereka yang menakutkan. Radi'ah. Terjemahnya apa? Yang menakutkan. Radi'ah. Terus netilabona ning kene masuk ora? Kok sayang apa radian? Jaziran itu melimpah, ya. Di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran. Ya terus terjemahnya baginya cok. Di dalamnya ada pelajaran. Contoh yang menjerakan. Ya, itu terus artinya. Wa naulai sayal kauna jazaum ar-radi'ah. Dan sesungguhnya mereka akan mendapati balasan bagi mereka yang menjerakan. Nek kadungnya neraka masa jerah. Yang menakutkan. Balasan yang menakutkan. Ya weh. Allah Ta'ala alam. Ya PR ya. Ar-radi'ah. Ya PR-nya itu ar-radi'ah. Selanjutnya ma yustafadu minal ayati. Apa yang diambil faedah dari ayat di atas? Isbatul asma'i wa sifatillahi azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan nama-nama dan sifat-sifat lillah bagi Allah azza wa jalla. Ala ma yaliku bijalalihi. Sesuai keagungan Allah. Apa saja yang Allah tetapkan nama-nama dan sifat-sifat baginya, kita wajib menetapkannya. Demikian juga yang ditetapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua, anna asma'ullahi husna. Sesungguhnya nama-nama Allah itu husna. Yang ketiga, al-amru bidu'aillahi wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi. Al-amru perintah bidu'aillah. Untuk berdoa meminta kepada Allah wa tawassul. Dan berwasilah ilaihi kepada Allah bi asma'ihi dengan nama-namanya. Yang keempat, tahrimul ilhadi fi asma'illahi. Pengharaman ilhad, penyelewengan dalam nama-nama Allah binafiya dengan menafikan nama-nama al-husna tersebut, atau ta'wiliha atau mentakwilnya, maknanya diselewengkan, atau itlaqiha ala ba'dil makhluqat, atau memakai nama-nama Allah tersebut untuk sebagian makhluk-makhluk. Yang kelima, al-amru perintah bil i'rad, untuk berpaling anil jahilina, dari orang-orang bodoh, wal mulhidina, dan orang-orang yang menyeleweng, wa isqatihim anil i'tibar. Allah alam ini, wa isqatihim anil i'tibar. Yang terakhir, al-wa'idu asyadidu, ancaman yang sangat keras, liman al-hada, bagi siapa saja al-hada yang menyeleweng, fi asma'illahi wa sifatihi, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti contoh, innallaha tabaraka wa ta'ala, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir. Jadi Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Allah itu memiliki sifat turun. Jangan dimaknai yang turun itu adalah rahmatnya. Itu satu bentuk penyelewengan. Wallahu ta'ala alam. Satu bab selesai insyaallah. Sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.